Penyelenggaraan pameran BPNB Papua turut melibatkan seniman bumi cendrawasih lainnya seperti pengrajin kulit kayu dan noken, serta penghasil ukiran, tifa, maupun miniatur perahu. Seperti apa hasil karya seniman Papua tersebut dan bagaimana mereka bertahan dalam suasana bumi cendrawasih yang terancam penyebaran virus corona? Berikut wawancara kami bersama para pengrajin karya seni. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di stand milik Bengkel Tifa. Kita akan mengobrol dengan seniman dari stand Bengkel Tifa. Iya, itu iya, ini apa? Suku Biak ada 9 jenis tifa. Iya, ini salah satu jenis. Kalau yang macam sana itu namanya tifa katureng. Iya. Kayu susu sebenarnya. Kalau kayu apa orang biak pakai itu maren, morer, ya, itu kayu yang terbaik. Kalau kayu kan mudah rusak karena dimakan rayap. Kalau fokus kerja di 1 hari saja, ya, sudah selesai. Kami biasa jual 500.000. Iya. Ada beberapa karya seni lainnya. Ini salah satu perahu jenis apa nih kak? Ini jenis perahu mansusu. Hasilnya dari mana? Iya, dari Biak. Iya, jadi kalau kami Bengkel Tifa ini sebenarnya nama kami punya kelompok. Di dalam itu ada beberapa, ya. Dan orientasi kami mengangkat mengerjakan benda-benda budaya yang sudah punah, ya, seperti membangun rumah adat. Itu dari 7 jenis rumah adat Biak ini, seperti tadi Bapak bilang Kaliwari, itu kalau rumah adat konstruksi itu dalam kemudian Biak itu Serambi Namunem. Iya, itu sudah ratusan tahun hilang. Perahu yang jenis ini mansusu. Iya. Selain dari perahu ini, saya lihat ada beberapa. Apa ini kak? Kalau boleh jelaskan sedikit. Saya katakan bahwa orientasi kami ke karya-karya seni masa lalu yang sudah punah. Iya, dan mungkin yang begini ini seperti kami punya permainan kan, untuk jaga, ya. Tapi kami sendiri orientasi ke ini seperti Tifa Biak itu, orang berpikir bahwa mungkin satu, dan waktu dibuat juga tidak tahu bahwa itu saya membuat Tifa, hanya lihat saja oh ini Tifa gitu. Sedangkan dari jenis-jenis Tifa itu ada yang sudah punah sekali seperti Tifa Nepi yang kedua sisi ini dipasangkan kulit. Ya, nah kami dari Bengkel Tifa kami mengejar itu harus dapat. Iya. Kami sendiri tidak ini seperti yang kecil-kecil ini kan, seperti saya katakan bahwa itu mainan. Iya, tapi orientasi kami ke itu karya-karya yang sudah punah, ya. Seperti perisai-perisai yang besar, seperti adik ini membangun rumah adat Biak yang sudah punah, itu jenis Serambi Namunem. Jadi dalam arti bahwa kami tidak
tidak mau jadi seniman yang dari muda sampai tua itu hanya kerja-kerja itu. Harus ada ini karya-karya rumah adat ini bangun, ya membangun kembali. Seperti tahun lalu saya membuat perahu adat ukuran besar dan berlayar dari Biak sampai ke Samarai. Iya, perahu adat itu kami ke sana untuk nanti ke festival perahu perang dan Nah, pemirsa, saat ini telah hadir bersama saya 2 orang seniman lokal yang ada di kota Jayapura. Nah, saya sedang berada di stan kulit kayu Kalkote Permai. Ya. Mama boleh dijelaskan dikit tidak apa yang hari ini ditampilkan? Siap. Di sini produk unggulan ada 2 macam, yaitu kulit kayu sama noken. Dan pertama saya akan menjelaskan kulit kayu. Kulit kayu adalah satu budaya kami di Kampung Aceh Besar. Selalu mengukir di atas kulit kayu itu budaya. Salah satu budaya yang tidak terdapat di manapun, di tempat lain atau di kampung lain yang ada di suku Sentani atau di Sentani. Cuma ada di Kampung Aceh Besar. Jadi itu salah satu warisan atau salah satu budaya dari orang tua, mereka turunkan ke generasi berikut bagi kita. Misalnya kita, terus kita turunkan lagi ke generasi berikut dari kita. Jadi regenerasi. Jadi kita pertahankan ini karena ini adalah budaya. Mengukir di atas kulit kayu, bukan melukis tapi mengukir di atas kulit kayu. Itu yang sebenarnya. Ada perbedaan antara kulit bahan baku kulit kayu mengukir di atas kulit kayu itu namanya pohon kombou. Pohon kombou yang menghasilkan kulit untuk mengukir di atas kulit kayu. Sedangkan untuk noken ini ada 2 jenis pohon. Yang putih, yang ini, kalau yang mau dibilang putih ini namanya yonggoli. Pohon yonggoli yang menghasilkan serat pohon yang warnanya cerah. Sedangkan yang ini menghasilkan, ini namanya pohon huisa yang menghasilkan warna coklat. Ya, jadi ada 2 jenis pohon yang menghasilkan 2 macam ini. Jadi ini bukan warna toko atau warna apa, ini memang warna alamnya seperti ini asli. Untuk bahan memang kalau mau dibudidayakan memang bisa sih, tapi kendalanya lahan tuh. Tapi ini pun juga kalau mau dibilang kalau kita babat kebun, untuk berkebun kita babat bakar baru di sana mereka tumbuh. Dan di sana kita harus ambil itu serat pohon. Tidak gampang untuk mendapatkan. Iya. Untuk pembuatannya. Kalau di sanggar kita kan persediaan bahan baku itu selalu ada kan. Mama punya anggota yang mendatangkan bahan baku, ada yang penjemuran, pencucian, jadi segala itu ada, mama punya binaan semua ada di sana. Jadi semua itu tersedia. Jadi kalau yang kecil ini misalnya kita anggota ada misalnya 20 orang, tapi dalam jumlah 20 orang itu tidak semuanya buat ini. Jadi mama selalu bagi. Misalnya 10 orang buat kulit kayu, 10 orang buat noken. Itu misalnya hari kerja. Hari kerja itu mama bagi seperti itu. Jadi kalau begini 1 orang menghasilkan 7. Itu hitungan dasar ya. Kalau memang ada kesibukan sedikit, mereka minta izin berarti 5 saja 1 hari per orang. Jadi mama targetkan 1 orang harus selesaikan 5. Iya, ukurannya. Hampir semua motif itu laris dijual. Kalau yang kecil 100. Terus ukuran kecil yang untuk kartu-kartu ucapan itu seperti ukuran foto 5R tidak salah, itu yang kecil. Itu 5.000. Ada sampai ukuran kecil yang 5.000 dan harga yang paling kecil itu 5.000. 5.000 sampai juta juga bisa. Itu tergantung ukuran. 5.000 sampai 5 juta juga ada. Itu ukuran panjang. Itu panjang. Banyak pesanan-pesanan itu banyak sekali. Apalagi ada kegiatan-kegiatan di Provinsi Papua ini,
Misalnya dari Sorong, dari Manokwari, sering pesan tas kulit kayu, mereka kasih logo dan tulisan kegiatannya saya buat. Jadi kita kelompok buat sanggar buat, misalnya sampai 100 buat tas, 500 sampai 1000 pun juga. Kalau ke Penas 2000 berapa itu dipesan 1000 tas terbuat dari kulit kayu. Itu kalau mereka pesan dalam jumlah banyak, kalau per buah 200.000. Kalau mereka pesan dalam jumlah banyak berarti saya kurangi 50, jadi 150. Ini lebih kecil lagi. Ternyata banyak yang bergantung hidupnya sama sanggar ini. Ya. Kira-kira untuk melewati ini seperti apa? Untuk melewati ini, Mama sering arahkan ke mereka. Kalau misalnya ada mereka buat ini, kalau bahan baku dari Mama berarti setengah yang buat, ongkos kerjanya setengah Mama. Tapi kalau misalnya mereka punya semua bahan bakunya mereka bawa ke Mama. Dan kita tidak duga COVID seperti ini kan, tidak duga datang. Jadi Mama punya simpanan itu ada. Simpanan itu untuk menjaga anggota-anggota sanggar. Di mana mereka mungkin mendadak datang untuk kebutuhan keluarga atau ada apa sakit apa, jadi Mama selalu jaga. Jadi itu ada tabungannya tersendiri. Jadi tidak terlalu Ya, jadi Mama tetap berkarya. Mama bilang ke anggota sanggar, kita harus berkarya terus. Walaupun ada COVID seperti ini, tapi kita berkarya. Lebih bagus lagi kita di rumah. Mama juga bersyukur untuk COVID Corona ini karena waktu Mama ini kesibukan itu terlalu, tiap hari harus ada kegiatan berangkat ke sana kemari dengan kegiatan Mama. Jadi dengan wabah Corona ini, COVID Corona ini, Mama bersyukur Mama bisa tenang di rumah, bisa sama-sama keluarga, bisa sama-sama anggota sanggar. Jadi Mama bina dorang. Harapan Mama ke depan, binaan-binaan Mama ini, Mama kan usia sudah senja, sudah setengah abad lah, mau dibilang setengah abad. Ya jadi Mama senang, Mama binaan regenerasi yang Mama sudah ajar itu, biar mereka harus berkembang seperti Mama. Jangankan Mama saja sampai ke luar negeri, bila perlu Mama punya binaan ini juga mereka juga bisa injak ke luar negeri dengan karya-karya yang Mama sudah ajarkan ke mereka. Itu harapan Mama ke depan. Sementara keterlibatan seniman secara aktif dalam pameran terbatas gagasan BPNB Papua ini hanya 4 orang, di mana kegiatan ini dilatari kondisi COVID-19 yang tengah mewabah di bumi Cendrawasih. Dengan dilaksanakannya pameran ini, diharapkan seniman Papua tetap memperoleh penghasilan meski Provinsi Papua tengah dihadapkan dalam situasi bencana non-alam atas penyebaran virus corona dan pemberlakuan aktivitas warga untuk memutus rantai COVID-19. Hari ini kami 4 seniman. Perlu diketahui bahwa latar belakang pelaksanaan ini itu berkaitan dengan kondisi COVID yang sekarang. Kita ketahui bahwa dunia sedang menghadapi virus corona, sehingga itu berdampak pada mata pencaharian para seniman di Indonesia. Nah, atas instruksi dan juga arahan dari Dirjen Kebudayaan bahwa kami juga harus memperhatikan para seniman di daerah, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya kemudian memfasilitasi para seniman untuk membuat karya-karya yang nantinya kami pamerkan dalam kegiatan ini. Nah, pameran ini ketika online, pihak pembeli bisa melihat. Misalnya mereka nonton dan menyukai hasil karya mereka, boleh langsung berkoordinasi dengan para seniman tersebut. Peserta dalam pameran ini merupakan seniman yang tidak memiliki pekerjaan sampingan maupun seorang pegawai negeri, sehingga mereka sangat merasakan dampak dari penyebaran virus corona. Untuk membantu para seniman yang betul-betul terdampak COVID. Jadi perlu diketahui ya, jadi peserta ini yang memang tidak punya pekerjaan lain selain mereka seniman. Bukan pegawai negeri, bukan pedagang, atau bukan pekebun dan sebagainya. Memang mereka hidup dari seniman ini. Jadi benar-benar mereka terdampak. Nah, itu yang kami memberikan bantuan fasilitasi tersebut.
Meski saat ini setiap seniman Papua tanpa latar belakang pekerjaan sampingan tengah menghadapi krisis bencana non-alam dan sangat merasakan dampaknya, namun sebuah harapan tetap ada dalam hati setiap penghasil karya seni, di mana melalui pameran terbatas ini diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan pribadi maupun keluarga mereka. Semoga hasil karya seniman Bumi Cendrawasih yang akan diperjualbelikan secara online dapat menggerakkan hati setiap insan untuk membelinya, karena buatan tangan peseni Papua ini sangat imajinatif, bukan menjiplak kreasi orang lain. Janganlah berhenti berkarya hanya karena masalah COVID-19, sebab sebuah hasil yang dikerjakan dengan cucuran keringat sendiri akan diperhitungkan. Hari ini nilai karyamu tidak seberapa, namun namamu tetap tercatat sebagai seorang seniman Papua yang mampu menghasilkan sebuah seni melalui bakat alami warisan para leluhur.